Shalom, selamat pagi. Selalu ada anugerah baru ketika kita bersandar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Beberapa hari ini, istri saya menghadapi satu masalah berkaitan dengan HP dia. HP dia sudah dicolokin ke tempat energi listriknya, tetapi tidak ada energi yang masuk di HP. Sekalipun HP itu merupakan HP yang mahal, HP yang canggih, ada begitu banyak aplikasi. Tetapi karena dia tidak terhubung dengan sumber energi, HP itu kemudian tidak berguna sama sekali. Nothing. Nah, hari ini kita juga akan belajar bersama-sama dari satu peristiwa, yaitu Simon dan Petrus. Ketika dia melakukan begitu banyak upaya dengan kekuatan dia, dengan kemampuan dia, tetapi yang dia dapat hanya nol, nothing, dan tidak ada apa-apa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen telah melakukan begitu banyak hal, diupayakan, tetapi kita tidak bisa menghasilkan apapun juga. Mari kita belajar bersama-sama dari peristiwa Simon Petrus dan teman-temannya. Kita belajar, jangan sampai kita menjadi pribadi yang nothing, yang tidak menghasilkan apa-apa dan nol besar. Bagaimana caranya kita tidak menjadi pribadi yang nothing? Yang pertama, dalam setiap perencanaan-perencanaan kita, mari kita terkoneksi dengan Tuhan Allah kita. Petrus dan teman-temannya, mereka pergi bersama-sama ke laut. Tapi sebelum itu kita membahas, mereka sudah mengalami apa artinya perjumpaan dengan Tuhan beberapa kali setelah pasca kebangkitan Yesus. Yesus sudah menampakkan mereka lebih dari 2 kali. Seharusnya itu memberikan kepada mereka pencerahan pikiran, pencerahan hati. Harusnya menyadarkan kepada Petrus dan teman-temannya bagaimana harusnya dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Petrus memiliki sebuah rencana pergi melaut lagi, dia mengajak beberapa teman-temannya, mereka tidak melakukan koneksitas dengan Tuhan. Perencanaan mereka tidak dihubungkan dengan Tuhan. Perencanaan mereka tidak berhubungan dengan pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Berencana merupakan sesuatu awal yang bagus. Tetapi ketika kita hanya berencana dan tidak melibatkan dan tidak terkoneksi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan hikmat bijaksana dan kemampuan untuk kemudian memberikan sebuah strategi dan sistem-sistem yang bagus untuk sebuah struktur dan sebuah infrastruktur yang bagus, maka perencanaan kita menjadi sesuatu yang terkendala, menjadi sesuatu yang tidak bagus, menjadi sesuatu yang tidak memiliki nilai sama sekali dan tidak akan memiliki kemampuan hasil yang luar biasa. Oke, Petrus memiliki sebuah rencana yang bagus bersama-sama dengan teman-temannya, mereka melaut. Tapi perencanaan yang tidak terhubung dengan Tuhan, perencanaan yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu hanya akan menghasilkan kegagalan. Perencanaan yang tidak terkoneksi dengan Tuhan itu merupakan jalan panjang untuk kita berhasil. Merupakan sebuah langkah yang akan terkendala. Berencana itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi kita membutuhkan orang-orang yang memiliki tingkat kemahiran, tingkat kemampuan dalam bidang ilmu, strategi-strategi yang menganalisa segala sesuatu itu dengan baik. Apakah itu tepat untuk kita lakukan perencanaan-perencanaan itu? Apakah perencanaan itu merupakan sesuatu yang bagus? Semua mungkin studi kelayaan, studi tempat, studi observasi apapun juga, itu membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang-bidang strategi itu semuanya. Petrus memiliki perencanaan, yaitu pergi melaut. Tetapi salah satu kesalahan dia adalah dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Beberapa dari kita bukan tidak berhasil karena kita tidak memiliki perencanaan. Beberapa dari kita tidak berhasil karena kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kita tidak terhubung dengan Tuhan. Instruksi dari Tuhan itu menjadi satu instruksi yang sangat penting. Instruksi yang datang dari Tuhan itu menjadi satu instruksi yang menolong kita untuk kita bisa mendapatkan strategi-strategi dan mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak informasi, banyak saran, banyak nasihat. Apakah itu pantas kita lakukan? Apakah benar yang kita lakukan? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu benar-benar akan menolong kita menjadi pribadi yang maksimal atau tidak? Jadi perencanaan tidak cukup. Kita harus terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan Allah kita. Harus terhubung. Jikalau kita tidak terhubung, maka itu merupakan sebuah langkah panjang. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, akhirnya kita mengalami banyak kegagalan. Makanya ingat, kegagalan bukan karena kita tidak punya rencana, tetapi kegagalan dalam perencanaan itu kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kita tidak terhubung dengan Tuhan.
itu menjadi masalah yang sangat besar. Saya ingat satu peristiwa ketika Yonatan bersama-sama dengan bujangnya pergi ke sebuah tempat. Dia pergi mendekatin orang-orang Filistin yang menyerang mereka, memprovokasi mereka, dan membuat mereka takut. Yonatan pergi sendirian bersama bujangnya. Ketika dia melihat musuh di atas bukit, Yonatan berkata demikian, "Mari kita pergi. Tuhan pasti menyerahkan mereka semuanya. Sebab bagi Tuhan tidak terlalu sulit, entah dengan orang banyak, entah dengan orang sedikit." Yonatan memiliki perencanaan, dan perencanaan itu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Dalam perencanaan itu, dia ingin menyerang tentara Filistin, musuh dia. Tapi dia tidak menggunakan perencanaan dia saja, tapi dia mengoneksikan diri dia dengan Tuhan. Dalam perencanaan itu, menghubungkannya dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Yonatan akhirnya bisa menaklukkan musuh yang jumlahnya lebih dari 10 orang hanya dengan dia dan bujangnya saja. Terkoneksi dengan Tuhan membuat kita kemudian menjadi orang yang bisa merencanakan segala sesuatu dengan mapan, kemudian bisa meminimalkan segala sesuatu dengan kegagalan. Kita bisa menemukan strategi-strategi yang jitu. Kita bisa kemudian menyiapkan beberapa infrastruktur dan segala strukturnya, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hasil maksimal dari setiap perencanaan. Maka ingat, kita seringkali gagal bukan karena kita tidak punya rencana. Kita seringkali gagal karena kita tidak terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Akhirnya perencanaan merupakan sebuah rencana gagal dan jalan panjang untuk berhasil. Yang pertama, mengapa kita tidak akan jadi nothing? Mengapa kita tidak akan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadahasilan? Karena setiap perencanaan kita menjadi terhubung dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi nothing? Yang kedua adalah koneksitaskan, berhubungkan antara kemampuan skill kita itu dengan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Petrus? Siapa yang tidak kenal teman-teman Petrus? Mereka adalah seorang nelayan yang ulung, orang nelayan wahid, punya kemampuan, punya skill luar biasa. Dari kecil mereka dibesarkan di wilayah kelautan. Mereka dibesarkan di budaya dan sosial yang melakukan pekerjaan di bidang nelayan. Semua kemampuan sudah dimiliki, dilatih dari mulai kecil Petrus dan teman-temannya. Tapi apa hasilnya? Ketika kemampuan kita tidak terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu menjadi nol besar. Tidak ada apa-apanya, tidak ada hasil di sana. Kemampuan kita tidak bisa mengatasi dimensi dari alam yang begitu ganas, alam yang belum bisa ditaklukkan dengan kemampuan, kekuatan kita. Dibuktikan bahwa ketika Petrus dengan teman-temannya, mereka memiliki kemampuan di bidang nelayan, mereka memiliki bidang kemampuan juga menilai cuaca, astronomi mungkin juga. Bagaimana situasi-situasi mereka harus melaut atau tidak, berdasarkan dari cuaca, berdasarkan dari angin, berdasarkan dari begitu banyak kemampuan yang mereka miliki. Tapi kemampuan yang mereka memiliki karena tidak terhubung dengan Tuhan, membuat mereka tidak bisa menghasilkan banyak hal. Nol besar. Maka kegagalan kita yang kedua seringkali bukan karena kita tidak punya kemampuan, bukan karena kita tidak punya skill, tapi kegagalan kita seringkali disebabkan karena kemampuan kita dan skill kita tidak terhubung dengan Tuhan, sehingga kita tidak tahu apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Palu itu merupakan satu senjata yang begitu kuat, tapi kalau dia tidak terhubung dengan tukang palu, maka palu itu tidak akan punya manfaat apapun juga. Tapi ketika palu itu terhubung dengan tukang kayu, maka palu itu akan memiliki hasil dan dampak yang maksimal. Maka hubungkanlah kemampuanmu, skillmu itu dengan Tuhan Allahmu. Baru kamu tidak akan jadi nothing. Baru kamu tidak akan menjadi apa-apa atau menjadi nol besar. Kamu akan menjadi orang yang bisa memaksimalkan seluruh potensimu, seluruh kemampuanmu, sehingga hasil maksimal akan dapat kamu nikmati. Raja Saul, dia dipilih, dia diberi kemampuan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika dia menghadapi masalah yang berkaitan dengan perang dan musuhnya, ketika Filistin mengirim pasukan, satu orang yang namanya Goliat, kemampuan dari Raja Saul yang begitu hebat tidak terkoneksi dengan Tuhan, tapi terkoneksi dengan Goliat, terkoneksi dengan rasa takut. Kemampuannya menjadi kecil, kemampuannya menjadi melempem, kemampuannya kemudian hilang, sehingga dia tidak menghasilkan kemenangan dalam perang. Bersembunyi dan menjauh dari perang, dari medan perang. Itu sebabnya dia tidak menghasilkan.
Tetapi Daud, seorang anak yang kecil, penggembala, dia punya kemampuan yang luar biasa. Dia bisa taklukkan beruang, dia bisa taklukkan singa, binatang-binatang buas yang berusaha untuk mengancam nyawa dari domba-dombanya. Karena Daud memiliki koneksitas perhubungan dengan Tuhan, dia membawa kekuatan dia terhubung dengan Tuhan, maka Daud memiliki kemampuan yang maksimal untuk menghadapi masalah dan tekanan. Pada waktu dia menghadapi Goliat, Goliat terhubung dengan senjatanya, terhubung dengan tembaknya, terhubung juga kemudian dengan perisai yang begitu kuat. Tapi Daud berkata demikian, kamu datangi aku dengan lembing, kamu datangi aku dengan pasukan dan kekuatanmu, tapi aku datang dengan kekuatan dari Tuhan Allahku yang kau hina. Daud mengkoneksikan, Daud menghubungkan kemampuan dan kekuatan dia itu kepada Tuhan. Akibatnya, Daud memiliki kemampuan yang ekstra luar biasa. Pernah nonton film anak-anak Ranger? Ranger itu dia punya kemampuan bela diri, dia punya kemampuan untuk berperang atau bertanding atau bertempur. Tapi selama dia berada dalam jubah dirinya sendiri, tak terkoneksi kemudian dengan alat-alat yang canggih, musuhnya yang begitu kuat bisa menaklukkan dia. Tapi coba kalau Ranger sudah mengenakan alat-alat yang canggih dengan konten yang luar biasa, dan dia kemudian memakai terkoneksi dengan baju yang luar biasa, dia memiliki kemampuan ekstra luar biasa. Jadi seringkali kita gagal bukan karena kita tidak punya kemampuan, tapi karena kita tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan Tuhan Allah kita. Maka kemampuan kita menjadi nol besar. Jadi kalau kita tidak mau jadi orang-orang yang nothing, orang-orang yang nol besar, maka mari jadilah pribadi yang menghubungkan kemampuan kita, skill kita itu dengan Tuhan Allah kita. Biar dia memaksimalkan dan menaruh lagi kekuatan yang baru, yang menambahkan lagi kekuatan-kekuatan sehingga kita sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang nothing, yang tidak ada atau yang nol besar? Hubungkanlah pengalaman-pengalamanmu itu dengan hikmat atau dengan Tuhan sendiri. Kalau kita bicara tentang Petrus dengan teman-temannya, siapa yang tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya pengalaman? Mereka adalah orang asam garam berkaitan dengan dunia laut, dengan dunia perikanan, dengan dunia nelayan. Mereka punya pengalaman luar biasa. Tapi pengalaman yang tidak terhubung dengan Tuhan, semua itu hanya sebuah pengalaman-pengalaman yang mubazir, yang tidak ada gunanya, dan itu bersifat kadaluarsa. Kenapa? Pengalaman tidak akan pernah bisa menumbangkan masalah-masalah. Pengalaman-pengalaman itu bicara tentang masa lalu. Pengalaman-pengalaman bicara tentang masa lampau. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang hidup, kita bicara tentang pergumulan, kita bicara tentang dunia yang bergerak, dunia yang berubah. Masalah-masalah itu bergerak dengan rupa-rupa yang baru, dengan jenis yang baru, dengan tekanan yang baru, bahkan dengan bobot yang baru, dengan kompleksitas yang sangat rumit dan susah. Dan pengalaman-pengalaman masa lalu kita itu tidak bisa menjadi tolak ukur, tidak bisa menjadi andalan, menjadi sandaran untuk kita bisa mengatasi masalah-masalah yang baru. Gak mungkin. Karena itu sudah kadaluarsa. Kita butuh hikmat yang baru, kita butuh bijaksana yang baru, kita butuh strategi yang baru, kita butuh cara menelaah dengan cara yang baru. Dan itu harus terhubung dengan Tuhan itu sendiri, yang punya hikmat, yang punya ilmu, yang punya pengetahuan, yang bisa memberikan kepada kita semuanya saran, jalan keluar, strategi, pengetahuan, pengalaman-pengalaman, kepekaan terhadap dunia kita secara rohani, secara pikiran, secara lisan tubuh kita juga. Kita butuh koneksi dengan Tuhan berkaitan dengan masa lalu kita. Karena masa lalu kita boleh benar jadi pelajaran. Tapi ingat, satu pelajaran yang bersifat masa lalu tidak akan pernah bisa menjawab sebuah tantangan yang baru. Pengalaman masa lalu benar boleh menjadi satu pelajaran, tapi belum tentu bisa menjadi salah satu bahan baku yang mutlak untuk kita bisa menyelesaikan atau menghasilkan hal yang besar. Dunia ini bergerak, dunia ini berubah. Kita butuh hikmat yang baru, kita butuh strategi yang baru, kita butuh ilmu yang baru, kita butuh saran dan nasihat yang baru yang datang dari Kristus. Maka hubungkanlah pengalamanmu di masa lalumu dengan Tuhan, supaya kau menjadi berhikmat luar biasa, supaya kau mahir luar biasa. Ada salah satu suku yang ada di Israel. Suku itu
disebut adalah suku yang luar biasa karena dia mengetahui masa-masa yang akan datang. Ini luar biasa. Jadi suku Israel yang namanya Isakar itu selalu mengupgrade iman dia, selalu mengupgrade ilmu dia, selalu mempertajam dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, perubahan-perubahan yang baru. Bagaimana caranya? Pengetahuan-pengetahuan yang baru dari Isakar itu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Isakar itu menjadi suku yang kaya raya, suku yang bisa menaklukkan kehidupan ini. Dia tahu di mana dia meletakkan dasar dari sebuah bisnis dia. Kita berkata, di tempat-tempat yang permai, dia membudakkan diri seperti keledai. Di sana dia berjuang. Dari mana dia bisa memulai sebuah usaha-usaha dan mengetahui itu semuanya? Bukan saja dari pengalaman, tapi dari hikmat dan datang dari Tuhan. Ketika suku Isakar menghubungkan kemampuan pengalaman masa lalu dia dengan koneksitas dari Tuhan, maka dia menjadi orang yang bisa menelaah, melihat segala sesuatu dengan cara luar biasa, sehingga Isakar bisa memenangkan dan mendapatkan hasil maksimal. Hari ini mari kita belajar bersama-sama. Jangan nothing, jangan tidak ada hasil, jangan menjadi pribadi yang nol besar. Mari kita menerapkan 3 hal ini. Hubungkanlah perencanaan-perencanaan kita terhubung dengan Tuhan Allah kita. Hubungkanlah kemampuan kita untuk terhubung dengan Tuhan. Hubungkanlah pengalaman-pengalaman masa lalu kita dengan Tuhan. Dan saya yakin ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka jalan masa depan, jalan keberhasilan, jalan-jalan untuk menghasilkan sesuatu yang banyak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang sesuai dengan waktunya Tuhan, yang sesuai dengan kedaulatan Tuhan, akan dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan memandu kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, kami berterima kasih kali boleh dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Biar kami tidak nothing, biar kami menghasilkan sesuatu maksimal, terhubung dengan Engkau di dalam perencanaan kami, terhubung dengan Engkau dalam kemampuan kami dan skill kami, terhubung dengan Engkau dengan pengalaman-pengalaman kami semuanya. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga kami, mitra-mitra kami, mereka yang memiliki persoalan dan masalah di bidang bisnis mereka, yang hari-hari ini mengalami stagnasi, yang hari-hari ini mengalami problem yang luar biasa. Kami tidak tahu entah kapan Tuhan terselesaikannya gara-gara imbas COVID-19 ini. Tapi kami berdoa Tuhan memberikan dan memberkati mereka hikmat, marifat, kemampuan untuk mereka bisa mengurai. Berikan terobosan-terobosan yang baru kepada saudara-saudara kami untuk menangani bisnis mereka dengan cara Tuhan, dengan hikmat Tuhan, strategi Tuhan, sehingga mereka semuanya bisa melewati fase-fase susah ini, fase-fase sulit ini, dan Tuhan membangkitkan lagi bisnis mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka, sehingga mereka semuanya bisa melaju. Dan ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga yang bisa ditolong oleh keberadaan bisnis dan ekonomi mereka yang sudah maju itu Tuhan. Tuhan kami berkati. Berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang sakit, Tuhan Engkau tolong berkati mereka dengan kekuatan imun tubuh. Keluarga-keluarga kami atau saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang tidak kami kenal, yang mereka kena sakit corona, Tuhan berikan kekuatan ekstra, ketabahan, sukacita, dan Tuhan nyatakan kasih dan ajaib-Mu pada mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan. Berkati para dokter, berkati perawat, berkati cleaning service yang di rumah sakit, Engkau pelihara dan lindungi, jauhkan. Kami berdoa untuk beberapa pakar-pakar virologi supaya mereka semuanya bisa menemukan virus anti yang menyerang virus corona ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang memiliki pergumulan-pergumulan berat yang kami tidak tahu. Tangan Tuhan menyertai mereka, beri kemampuan dan damai sejahtera sehingga mereka sudah keluar dari masalah itu. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami ini Tuhan. Berkati dan Tuhan Engkau berdaulat atas negeri dan bangsa kami. Berkati presiden kami dengan hikmat marifat untuk merentah jajaran kementerian dan seluruh aparatur negara kami Tuhan. Engkau memberkati dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Engkau berkati gereja kami dan akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya sehingga kami hidup di bawah kendali Roh Kudus, di bawah kendali dan penyediaan suplai yang datang dari Tuhan yang tak pernah habis. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.